Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Popon Rabia Adawiyah SEMM, dan juga teman-teman selaku audiens presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai kinerja dan penilaian kinerja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Salsabila, lalu ada Aulia Friska Nabila, dan saya sendiri, Diah Atika Sari, lalu ada Jessica Olivia, lalu ada Natasha Dwi Ramadini, Nurul Ismi, lalu yang terakhir ada Sabrina Amama Irfania. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Yang pertama, ada slogan untuk produktivitas tim menggunakan manajemen kinerja. Hal ini mengingatkan bahwa produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor paling penting yang menunjang keberlangsungan sebuah bisnis. Lalu, apakah yang dimaksud manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja menurut Mondi 2008 adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah sebuah proses di mana perusahaan melakukan evaluasi atau penilaian kinerja individu secara setiap pekerjaannya. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Selanjutnya, agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang valid dan kredibel, maka perlu adanya instrumen pengukuran kinerja sebagai alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai. Mengapa penilaian kinerja lebih penting dalam manajemen kinerja? Karena dengan adanya proses penilaian kinerja dapat mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja pada karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan kinerja pada karyawan yang terkait dengan memaksimalkan produktivitas manajemen kinerja. Lalu, apa saja aspek yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja? Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan dapat diukur meliputi: pertama, prestasi kerja, yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. Kedua, keahlian, yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya. Ketiga, perilaku, yaitu sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam tugas-tugasnya. Lalu yang keempat, kepemimpinan, merupakan aspek penentuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh terhadap orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk dalam hal pengawasan. Lalu selanjutnya ada tujuan penilaian kerja. Menurut Robis 2012, Bid 2 121, penilaian kerja memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, membuat keputusan dalam manajemen SDM seperti promosi, transfer, dan pemecatan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. Tiga, memvalidasi program seleksi dan pengembangan. Keempat, memberi umpan balik kepada pekerja atas kinerjanya. Lalu selanjutnya, tujuan dalam melakukan proses penilaian kinerja yaitu meliputi: pertama, perbaikan prestasi kerja, kedua, penyesuaian, tiga, keputusan, keempat, kebutuhan, kelima, perencanaan dan pengembangan, keenam, penyimpangan, ketujuh, ketidakakuratan informasional, kedelapan, kesalahan, kesembilan, kesempatan kerja yang adil, dan yang terakhir, tantangan.
Faktor-faktor pendukung prestasi kerja, aspek-aspek prestasi kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 2. Kemampuan konseptual, yaitu untuk memahami kompleksitas lembaga pendidikan dan penyesuaian dari masing-masing tenaga pengajar, staf, serta atasan dalam bidang operasional lembaga pendidikan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan motivasi diri sendiri. Slide selanjutnya, indikator yang mempengaruhi prestasi kerja. Wirawan mengungkapkan bahwa indikator-indikator yang dinilai dalam proses kerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan, kerjasama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kejujuran, kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan, dan yang terakhir inisiatif. Metode apa saja yang digunakan dalam penilaian kinerja? Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja ada beberapa. Yang pertama ada rating scales, yaitu menggunakan skala angka dari rendah sampai tinggi. Yang kedua ada checklist, yaitu memilih pernyataan-pernyataan yang paling sesuai untuk mendeskripsikan kinerja individu. Yang ketiga ada Peer comparison method, yaitu setiap individu akan dibandingkan dengan semua teman-teman kerjanya. Yang keempat, ada alternative ranking method, yaitu mengurutkan semua pekerja dari yang memiliki kinerja paling bagus sampai dengan paling buruk. Yang kelima, ada critical incident, yaitu perilaku yang dianggap tidak biasa dan buruk dicatat untuk kemudian dilakukan interview. Yang keenam, ada narrative forms, yaitu penilai memberikan penilaian dalam bentuk naratif atau esai tertulis. Yang ketujuh ada behaviorally anchored rating scales, yaitu menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scales. Yang kedelapan ada management by objective, yaitu penilaian ditentukan oleh pekerja bersama-sama secara berkala. Dan yang terakhir ada 360 degree, yaitu penilaian diberikan secara 360 derajat, yang berarti semua pihak, meliputi atasan, bawahan, teman sekerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, semua pihak yang terlibat dalam proses kerja individu. Apakah mungkin terjadi kesalahan dalam penilaian kinerja? Sangat tentu. Kesalahan yang umumnya sering terjadi ketika proses pemilihan kinerja berlangsung. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka hasil dari proses penilaian kinerja ini akan tidak fair dan tidak objektif. Akibatnya, informasi yang didapat pun dapat menyesatkan dan bahkan menjadi kendala bagi perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya, penilaian kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, kilogram. Aspek penting dari suatu sistem penilaian kerja adalah memiliki standar yang jelas. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Seperti kata Paul J. Meyer, produktivitas bukanlah suatu kebetulan, ia selalu merupakan hasil dari komitmen pada keunggulan, perencanaan yang cermat, dan usaha yang fokus. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.